Ya sahabat, jumpa lagi di kanal Perspektif dengan Andre Vincent Wenas. Kali ini Pak Markus Wauran akan bicara soal hubungan AS Amerika Serikat gitu ya, dengan Rusia, sehubungan dengan PLTN di Indonesia. Begini, pembangkit listrik tenaga nuklir pada awalnya dimanfaatkan oleh Rusia atau saat itu Uni Soviet, Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis pada tahun 1950-an. Pada awal perkembangannya ada dua tipe yang berkembang dan dominan dalam pemanfaatannya, yaitu tipe Pressurized Water Reactor dan Boiling Water Reactor. Tipe Pressurized Water Reactor dikembangkan oleh perusahaan Westinghouse dan tipe Boiling Water Reactor itu oleh General Electric atau GE dari Amerika Serikat. Prancis dan Rusia mengembangkan tipe Pressurized Water Reactor. Di Asia, pembangunan PLTN dirintis oleh Jepang, kemudian diikuti Korea Selatan. India menyusul Cina, dan catatan yang ada pada era tahun 1960-an sampai dengan saat ini, PLTN komersial berkembang mulai dari generasi kedua, ketiga, dan ketiga plus. Sampai saat ini, PLTN yang beroperasi sebanyak 422 unit, dengan total net installed capacity 377.796 megawatt yang tersebar pada 33 negara, dan yang sedang dibangun sebanyak 57 unit dengan total net installed capacity 59.752 megawatt yang tersebar di 18 negara. Era nuklir Indonesia. Dalam catatan sejarah, Indonesia secara serius mulai memasuki era nuklir pada tahun 1961, saat peletakan batu pertama pembangunan reaktor atom hasil kerjasama dengan Amerika Serikat oleh Presiden Soekarno pada 9 April 1961 di Bandung. Dalam pidato Presiden Soekarno saat itu, ada pesan strategis yang disampaikan Presiden Soekarno bagi bangsa ini, yang antara lain mengatakan bahwa Indonesia harus menguasai dunia atom, sekarang populer disebut nuklir, dan ruang angkasa untuk memberi andil bagi terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Demikian pula pesan Presiden Soekarno bagi bangsa ini saat meresmikan beroperasinya reaktor atom 27 Februari 1965 di Bandung. Antara lain mengatakan, peliharalah terus atomic reactor ini. Bukan saja isi saintifiknya yang engkau harus pelihara, tetapi segala yang berhubungan dengan itu. Peliharalah dan perkembangkanlah sebaik-baiknya. Pesan ini telah dilaksanakan secara nyata oleh Presiden Soeharto dibandingkan dengan presiden-presiden yang lain. Era Presiden Soeharto terbangun dua reaktor nuklir, yaitu reaktor Kartini di Yogyakarta, yang diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Soeharto pada 1 Maret 1978, dan reaktor Siwabesi yang diresmikan pengoperasiannya pada 20 Agustus 1987 di Serpong. Di samping itu, Presiden Soeharto juga membangun berbagai sarana dan prasarana dengan berbagai fasilitasnya, serta penyiapan SDM dengan studi di dalam dan di luar negeri. Penetapan berbagai peraturan yang arah utamanya untuk persiapan pembangunan PLTN. Semua sarana dan prasarana tersebut tersebar di 4 kawasan nuklir, yaitu kawasan Bandung, Yogyakarta, Serpong, dan Pasar Jumat, Jakarta Selatan. Mengenai hambatan dari dalam. Setelah Presiden Soeharto, sampai saat ini pembangunan PLTN belum terrealisasi karena berbagai hambatan sepihak oleh putra bangsa sendiri. Walaupun dari berbagai persyaratan Indonesia sudah memenuhi syarat untuk membangun PLTN sesuai penilaian dari International Atomic Energy Agency sebagai lembaga PBB yang berkedudukan di Wina, Austria, di mana Indonesia menjadi anggotanya. Setelah pembangkit listrik berbahan bakar batu bara diputuskan tidak dibangun lagi dan yang sedang beroperasi akan diberhentikan lebih dini karena tuntutan dunia untuk membangun energi hijau yang ramah lingkungan, maka ada harapan Indonesia akan segera membangun PLTN untuk pengganti pembangkit listrik tenaga batu bara. Apalagi Uni Eropa pada 2 Februari 2022 telah mendeklarasikan bahwa energi nuklir adalah energi hijau yang ramah lingkungan, maka peluang besar bagi Indonesia untuk membangun PLTN itu terbuka lebar. Diharapkan pada pertemuan G20 di Bali November 2022 lalu ada gaung positif
dan konkret tentang pembangunan PLTN di Indonesia dari Presiden Jokowi. Apalagi pada bulan Juni 2022, saat Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Putin di Moskow, ada tawaran Presiden Putin untuk Rusia dapat membangun PLTN di Indonesia. Namun harapan itu pupus, bahkan berbagai pihak pendukung PLTN sangat terkejut dan kecewa karena keterangan dari Menteri ESDM setelah selesai G20 di Bali mengatakan bahwa PLTN akan masuk ke sistem pada awal 2040 karena yang diprioritaskan saat ini dan ke depan adalah energi baru dan terbarukan dengan fokus pada tenaga surya atau PLTS dan panas bumi. Simbiosis mutualis. Pada saat yang lalu, pengusaha batubara terkena propaganda bahwa kehadiran PLTN di Indonesia akan menjadi pesaing utama pembangkit listrik tenaga batubara. Akibatnya, beredar isu bahwa yang menghambat pembangunan PLTN di Indonesia adalah para pengusaha batubara, di mana ada di antaranya juga menjadi penguasa. Isu ini sebenarnya tidak benar, karena kenyataan di 10 negara penghasil batubara terbesar di dunia memiliki PLTN yang sedang beroperasi seperti Amerika Serikat 92 unit, Rusia 37 unit, Ukraina 15 unit, Cina 58 unit, Jerman 3 unit, India 22 unit, Cina 58 unit. Di samping negara ini juga saat ini sedang membangun PLTN di mana Cina 19 unit, India 8 unit, Rusia 4 unit, Ukraina 2 unit, dan Amerika Serikat 2 unit. Yang benar bahwa kehadiran PLTN di Indonesia bersifat simbiosis mutualis, saling membutuhkan, saling mendukung, bukan saling mematikan. Kemudian terkait prioritas pembangunan PLTS, apakah propaganda yang sama digunakan juga oleh pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan dengan gampang untuk menghambat atau menggagalkan pembangunan PLTN? Perlu ditelusuri kebenarannya. Sebagaimana diketahui, pembangunan PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga surya, sebagai proyek pemerintah saat ini bertebaran di berbagai tempat di Nusantara, termasuk di IKN, itu Ibu Kota Nusantara, di Kalimantan Timur, yang kontraktornya menurut Sasus banyak berasal dari pengusaha batubara, yang perlu ditelusuri kebenarannya. Dalam perkembangan saat ini ada berita menarik bahwa perusahaan Thorcon asal Amerika Serikat dengan juru bicaranya Bob Suleman sebagai kepala perwakilan Thorcon di Indonesia dalam waktu singkat akan membangun prototipe PLTN tipe MSR, Molten Salt Reactor, sebagai PLTN generasi keempat. Biaya sepenuhnya ditanggung oleh Thorcon dan tidak membebankan kepada APBN. Harga jualnya lebih murah dari patokan harga PLN. Sebagaimana diketahui bahwa PLTN generasi keempat ada 6 tipe reaktor nuklir yang sedang dikaji oleh 13 negara yang tergabung dalam GEF, Generation 4 International Forum. 6 tipe reaktor nuklir tersebut adalah Gas-Cooled Fast Reactor, Lead-Cooled Fast Reactor, Molten Salt Reactor, Sodium-Cooled Fast Reactor, Supercritical Water-Cooled Reactor, dan Very High Temperature Reactor. Memang dalam kenyataan, Thorcon Indonesia sangat aktif dan progresif dalam kegiatannya untuk membangun MSR di Indonesia. Berbagai persiapan telah dan sedang dilakukan, baik penyiapan SDM, persiapan lokasi, berbagai dokumen yang diperlukan, persiapan pengolahan bahan bakar thorium, dan lainnya. Berhubung PLTN ini masih dalam status prototipe, maka seharusnya pemerintah juga mengimbangi dengan pembangunan PLTN komersial yang siap operasi. Pertimbangan politik untuk pembangunan PLTN di Indonesia harus dikaji dan diperhitungkan secara matang dengan segala kemungkinan yang akan terjadi ke depan. Karena proyek ini memiliki muatan teknologi tinggi yang di Indonesia belum mampu memproduksi sendiri reaktor nuklirnya. Perlu kerjasama dengan negara-negara yang memproduksi reaktor nuklir yang sudah teruji keandalan teknologinya, khusus segi keselamatan dan keamanan. PLTN Rusia. Di sisi lain, proyek ini sangat vital karena memiliki nilai strategis bagi akselerasi pembangunan nasional. Bertolak dari pertimbangan ini, maka adalah sangat tepat untuk membangun PLTN siap operasi di Indonesia dari Rusia. Harus diakui, reaktor nuklir buatan Rusia sudah teruji kehandalannya. Rusia adalah negara pertama di dunia yang mengoperasikan PLTN pada tahun 1954. Karena kehandalannya ini, 57 unit PLTN yang sedang dibangun saat ini yang tersebar di 18 negara
Reaktor nuklir buatan Rosatom, Rusia, menguasai pasaran pembangunannya di beberapa negara seperti Cina, India, Turki, Bangladesh, Mesir, Belarus, Iran, di samping negaranya sendiri. Karena dalam sejarah Indonesia, kerjasama Rusia-Indonesia berjalan sangat baik, saling menghormati dan tidak ada sikap dari Rusia untuk menekan, mengancam yang menyinggung harga diri dan identitas Republik Indonesia dengan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional. Berbeda dengan Amerika Serikat, saat Indonesia di zaman Presiden Soeharto hendak membeli komponen pesawat Hercules 130 buatan Amerika Serikat, tidak diberikan atau disabotase dengan alasan HAM. Demikian pula dalam kepemimpinan Presiden Jokowi saat Indonesia hendak membeli pesawat Sukhoi diprotes oleh Amerika Serikat. Kemudian dalam persiapan pertemuan G20, di mana Indonesia sebagai pemimpin sekaligus tuan rumah, Amerika Serikat menekan Indonesia untuk tidak mengundang Presiden Putin pada pertemuan G20. Kenyataan sejarah di atas perlu jadi catatan penting bagi Indonesia, termasuk dalam pembangunan PLTN yang bermuatan teknologi tinggi sebagai proyek vital yang strategis bagi kepentingan nasional ke depan. Karena itu menyadari akan hubungan sejarah Indonesia-Rusia sampai saat ini, maka tawaran Presiden Putin kepada Presiden Jokowi bulan Juni 2022 di Moskow untuk Rusia siap membangun PLTN di Indonesia perlu disambut baik dengan langkah positif dan konkret. Saat ini Rusia telah memproduksi reaktor nuklir generasi ketiga plus yang telah dibangun di Rusia dan sudah beroperasi dengan jaminan zero accident. Tipe generasi ketiga plus ini juga sedang dibangun di berbagai negara. Khusus Turki oleh Rosatom sedang dibangun 4 unit generasi ketiga plus dan unit pertama direncanakan beroperasi pada tahun ini saat memperingati 100 tahun Turki merdeka. Pembangunan PLTN Rusia di Turki ini 90-100% dibiayai oleh Rusia sehingga tidak membebankan anggaran negaranya. Melanjutkan pesan Presiden Soekarno. Terkait pembangunan PLTN ini, maka sosok Presiden Jokowi yang mengagumi Presiden Soekarno perlu melanjutkan dan menjabarkan pesan-pesan strategis Presiden Soekarno ke karya nyata sebagaimana disampaikan pada peletakan batu pertama dan peresmian beroperasinya reaktor nuklir di Bandung, seperti disebutkan di atas. Di sisi lain, Presiden Jokowi yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 2024 juga harus super hati-hati adanya Brutus di seputar dirinya sebagaimana dialami oleh presiden-presiden sebelumnya. Antara lain Presiden Soeharto yang mengatakan mereka mengkhianati saya sebagai judul buku yang ditulis oleh Femi Adi Sumpeno pada terbitan tahun 2008. Mereka yang dimaksud adalah anak-anak emas Presiden Soeharto sebagai pembantunya dalam kabinet. Semoga sebelum mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2024 nanti, Presiden Jokowi yang dijuluki sebagai jelmaan Bung Karno akan memutuskan Indonesia Go PLTN, memenuhi amanah Presiden Soekarno. Jika itu terjadi, maka arwah Bung Karno sesuai adat Jawa akan senyum dan akan melindungi Presiden Jokowi dalam membangun bangsa dan negara tercinta.